Rawatlah lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik hari esok, karena sebagian kerusakan lingkungan berasal dari aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Wulan dengan NIM 106180233, Prodi Hukum Tata Negara semester 4, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Taha Safidin Jambi. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban terbaik saya dalam menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Z Haryanto, SHMH. Kembali kepada pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan serta jelaskan aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek-aspek dari pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem yang telah saya rangkum menjadi 6 aspek. Yang pertama itu mengenai kebijakan penataan. Kenapa kebijakan penataan di sini merupakan salah satu aspek dari pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem? Kebijakan penataan merupakan suatu tindakan dapat dilakukan oleh seorang individu atau suatu kelompok, baik saya maupun suatu organisasi, secara sadar dalam organisir komponen-komponen lingkungan yang ada di sekitar. Tahap dalam penataan ini meliputi 4 tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan, kedua itu pengorganisasian, ketiga itu pelaksanaan, dan yang keempat itu adalah pengontrol. Dan hal tersebut juga dalam rangka pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Dan kembali yang kedua yaitu ada pemanfaatan. Maksudnya di sini adalah pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini dilaksanakan berdasarkan kapasitas ruang lingkungan hidup yang berkelanjutan serta aktivitas di ranah lingkungan hidup. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan. Dan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memiliki yang pertama itu ada kesadaran lingkungan, yaitu pentingnya pengelolaan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan. Dan yang kedua itu mengenai kesadaran hukum. Dan yang ketiga itu adalah komitmen untuk melindungi lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan. Maksudnya di sini adalah pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa kebijakan nasional. Pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini harus dilaksanakan secara taat asas konsekuen mulai dari pusat sampai ke daerah. Sebab kenapa ya, pada saat sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi secara fakta telah meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga mengubah gaya hidup manusia itu sendiri. Saya berikan contoh di sini seperti pemakaian produk berbasis kimia. Hal tersebut telah meningkatkan produksi limbah beracun dan berbahaya. Dan hal tersebutlah yang menuntut dikembangkannya suatu sistem pembuangan yang aman dan mempunyai risiko yang kecil bagi kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan. Dan saya berikan contoh lain seperti pada saat sekarang ini adalah produksi limbah sampah plastik yang sedang menyebar di perairan kita, baik sungai-sungai kita maupun laut Indonesia. Dan sebenarnya pun hal tersebut menuntut dikembangkannya suatu sistem pembuangan atas satu cara yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak memiliki efek negatif bagi lingkungan, bagi kita manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dan yang keempat itu mengenai pemeliharaan dan pemulihan. Bila kita berbicara tentang pemeliharaan di sini, itu bisa dengan banyak cara. Salah satunya yaitu melakukan konservasi sumber daya alam. Kedua itu bisa dengan pencadangan sumber daya alam. Dan yang ketiga itu bisa dengan konservasi pelestarian fungsi atmosfer. Dan di sini mengenai pemulihan seharusnya menjadi sesuatu yang penting, maksudnya yang penting dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Jadi pemulihan di sini harus diprioritaskan. Maksudnya di sini adalah pemerintah dan pemerintah daerah di saat terjadi kerusakan lingkungan maka harus bisa melakukan sesuatu pemulihan terhadap kerusakan tersebut atau mungkin ganti rugi bagi pelaku pencemaran. Dan yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian. Kenapa pengawasan dan pengendalian di sini menjadi aspek yang penting juga dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem? Sebab dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan suatu upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, dan maupun kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Sedangkan mengenai pengawasan yang berkesinambungan di bidang pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan, pencegahan, dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, aspek yang tak kalah penting yaitu penegakan hukum lingkungan.
Maksudnya di sini adalah perlu dikembangkannya suatu sistem hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan dari pengelolaan dan perlindungan ekosistem. Undang-undang ini juga harus mendayagunakan berbagai ketentuan, mulai dari hukum administrasi, hukum pidana, dan maupun hukum perdata. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan selain dapat memberikan efek jera bagi pelaku, juga dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem demi kehidupan generasi masa kini dan juga generasi masa depan. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Silakan saksikan dan simak video Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Analisalah dengan menjelaskan baik dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam konteks penegakan hukumnya, serta berikan solusi menurut saudara. Baik, setelah saya menganalisa video tersebut, Laut Indonesia Surga Sampah Plastik adalah fakta, karena mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan area laut terluas di dunia. Indonesia tercatat sebagai pemasok sampah plastik dan mikroplastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Dan kita tidak bisa memungkiri fakta ini. Berikut fakta dan bukti otentiknya. Saudara, Laut Indonesia disandra sampah plastik. Jumlahnya yang terus bertambah membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memperkirakan di tahun 2040 mendatang di laut kita akan lebih banyak plastik daripada ikan. Darurat sampah plastik di lautan Indonesia. Dihitung dari persentase jumlah sampah plastik yang tidak diolah, Indonesia termasuk negara urutan teratas. Sebanyak 87% dari 3,8 juta ton sampah plastik yang dibuang setiap tahun mendarat di laut. Lantas kemana perginya sampah-sampah itu? Itu dia yang jadi masalahnya. Indonesia adalah salah satu negara yang punya masalah besar dalam pengelolaan sampah. Tak beres dikelola di darat, banyak sampah plastik akhirnya meluncur ke lautan, mengendap dan terurai tak sempurna menjadi mikroplastik. Dan tentu saja membahayakan hewan laut, ekosistem laut, dan manusia. Tadi kan mikroplastik ditemukannya bisa di air ya, bisa di tanah ya. Nah kalau sudah di air ya disinyalir bisa dimakan oleh hewan ya, dari yang paling kecil plankton ya sampai ke ikan-ikan gitu ya. Dan ini yang disinyalir dan masih perlu dibuktikan bisa masuk ke dalam, terbawa oleh kita manusia yang memakan binatang-binatang tersebut. Sudah banyak hewan laut yang celaka karena sampah plastik. Ingatkah Anda seekor paus yang ditemukan di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 19 November 2018 lalu? Di perut bangkai paus ini ditemukan sampah sebesar 5,9 kg. Sebagian besar adalah sampah plastik. Nanti karena sampah Anda bisa lagi dibantai. Setelah saya analisis video tersebut, dilihat dari perspektif pengelolaan lingkungan, upaya dalam rangka pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang ada di Indonesia, saya rasa belum sepenuhnya terkelola baik. Hal ini dibuktikan menyebarnya limbah-limbah sampah plastik yang menyebar hampir di seluruh perairan laut di Indonesia, seperti Laut Pantai Tanjung Karang, bibir Sungai Laut Jakarta, hingga sampai Kepulauan Seribu. Secara umum, pola penanganan sampah di Indonesia hanya melalui tahapan paling sederhana, seperti yang kita ketahui, yakni mengumpulkan, mengangkut, kemudian membuang. Dalam pengelolaan sampah, mengamanatkan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Pengelolaan sampah harus dibagi dalam dua kegiatan pokok, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. 3 aktivitas utama dalam kegiatan pengurangan sampah antara lain pembatasan timbulan sampah, penanggulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. 5 aktivitas utama dalam kegiatan penanganan sampah meliputi itu ada pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan pemrosesan sampah. Kegiatan penanganan sampah bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilih, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan hasil pengelolaan ditimbun di TPA. Mengenai penegakan hukumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa kita kenal dengan UU PPLH, dalam pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran,
memasukkan bahan berbahaya dan beracun, B3, memasukkan limbah ke dalam lingkungan hidup. Dan mengingat sampah plastik yang menyebar atau dibuang di perairan adalah jenis B3 yang berbahaya bagi makhluk hidup, hewan laut, dan juga kita sendiri manusia, yang bisa mengakibatkan kematian pada hewan laut karena memakan mikro sampah yang kecil karena mereka mengira itu adalah makanan dan akhirnya masuk ke dalam rantai makanan. Dan larangan-larangan ini juga diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas yang memadai yang tercantum dalam pasal 97 sampai 123 tentang ketentuan pidana. Salah satunya adalah di sini pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3, maksudnya tadi sampah tadi ya, dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Lantas bagaimana solusi menurut saya? Baik, mengingat limbah sampah plastik adalah permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama, kesadaran dan aksi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha industri, importir, retail dan jasa makanan, serta masyarakat, untuk mengatasi masalah yang ada merupakan salah satu kunci menurut saya. Indonesia juga perlu menerapkan pengelolaan sampah plastik yang tepat di daratan, memisahkan mana yang bisa diolah dan menjadi manfaat, yaitu didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang berharga, terutama yang dihasilkan oleh rumah-rumah dan kawasan industri. Menerapkan tempat-tempat pembuangan sampah yang memadai di sekitar pelosok desa-desa kecil di sekitar sungai yang bisa saja membawa limbah plastik ini kemanapun, atau di sekitar pelosok pesisir laut-laut tersebut. Dan kunci keberhasilannya terletak pada kesadaran seluruh masyarakat bahwa sampah plastik adalah musuh baru umat manusia. Pemerintah perlu selalu bersinergi dengan para pemangku kepentingan seperti produsen, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, hingga masyarakat yang selama ini rentan terhadap limbah plastik. Dan kita sebagai masyarakat juga perlu ikut serta. Bila tidak bisa mendaur ulang sendiri, cukup dengan tidak ikut melakukan pembuangan sampah ke perairan, yaitu dengan sembarangan, dengan pencemaran, yaitu dengan mengingat bahayanya bagi ekosistem laut, terutama makhluk hidup di dalamnya. Jika bukan kita, siapa lagi? Sebab sebagian kerusakan ekosistem laut karena sampah disebabkan karena perbuatan kita manusia sendiri, dan kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, berikan contoh permasalahan kasus lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal saudara, analisis serta jelaskan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kasus yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan. Uraikan dan jelaskan. Baik, jadi di sini harus dalam perspektif hukum lingkungan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh permasalahan kasus lingkungan hidup yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggal saya yang cukup serius dalam pantauan saya, yaitu mengenai produksi limbah sampah plastik maupun limbah sampah organik yang menyebar di pesisir arus sungai maupun di tepi sungai Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut ini bisa kita lihat potretnya. Meskipun belum separah dengan desa-desa tetangga, namun ini juga menurut saya cukup mengkhawatirkan apabila terus dilakukan dalam jangka panjang. Pelaku dari pencemaran sendiri adalah warga sekitar yang sering membuang limbah sampah plastik tanpa memikirkan dampak dari pembuangan sampah akan berakibat fatal apabila dilakukan dalam jangka panjang. Parahnya, pembuangan sampah ke sungai adalah hal yang biasa bagi mereka. Padahal membuang sampah ke sungai merupakan persoalan serius yang harus disikapi semua pihak. Sebab kenapa? Pembuangan sampah di sungai bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan sungai dan juga kesehatan manusia. Sedangkan dalam pantauan saya, hampir 90% dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mereka menggunakan air dari sungai ini.
Dan yang saya khawatirkan apabila dilakukan dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan banjir di saat musim penghujan. Namun saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat, karena mungkin hal tersebut juga diakibatkan karena kebingungan dalam diri mereka membuang sampah kemana gitu, sedangkan tidak ada tempat pembuangan yang memadai yang disediakan gitu. Jangankan truk pengangkutan, serta terbatasnya himbauan nyata oleh kepala desa, mungkin pihak yang penting yang seharusnya berperan atau RT setempat, dan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberlakukan di desa ini. Dan juga mungkin karena tidak ada rasa takut pada diri mereka, karena selama ini memang di desa tersebut belum pernah terjadi masalah banjir. Namun dalam pantauan saya di saat waktu air surut, sungai ini memiliki warna yang kotor dan sedikit berbau. Mungkin ini efek yang mulai terlihat dari pembuangan sampah ke sungai ini. Padahal menurut saya jalan alternatif yang lebih mudah apabila memang tidak ada cara lain selain membuang sampah ke sungai, masyarakat bisa menimbun atau membakar sampah tersebut dengan bijak dan tanpa menimbulkan risiko pencemaran lainnya. Dan mengenai upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan kasus pencemaran air sungai oleh sampah ini dalam perspektif hukum lingkungan, dalam pandangan saya adalah yang pertama itu menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan pada pengelolaan produksi limbah sampah plastik yang mencemari air, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Bahkan di berita yang pernah saya baca, di beberapa daerah yang telah terjadi pencemaran air sungai ini telah menerapkan beberapa teknologi yang dapat mengolah sampah tersebut gitu, dapat didaur ulang gitu. Mungkin hal ini perlu diterapkan dan mungkin dicari solusinya. Dan upaya yang kedua itu dalam menanggulangi permasalahan sampah yang dibuang di perairan sungai adalah diperlukannya penegakan hukum, yaitu secara adil dan konsekuen, tegas dan nyata. Mungkin bisa berisi himbauan larangan agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai dengan memperhatikan bahayanya. Bila perlu disertakan dengan sanksi pidana dan denda, dengan tujuan agar masyarakat yang membuang sampah menjadi takut dan jera. Mungkin membuat papan-papan di sekitar sungai menyertakan sanksi dan juga denda gitu, yang tugas yang menyangkut hal tersebut. Dan yang ketiga itu bisa memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap. Dapat dilakukan dengan membudidayakan masyarakat tentang betapa pentingnya melindungi air sungai dari pencemaran sampah. Sebab sebagian masyarakat awam banyak yang belum paham pentingnya dalam penjagaan kelestarian air. Sebab itu sangat diperlukan adanya penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian air di lingkungan masyarakat saat ini, tentang kewenangan dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri terhadap perlindungan dari pencemaran air. Dan dalam perspektif hukum lingkungan yang keempat itu upayanya yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan pencemaran air sungai secara global. Jadi juga bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah yang ikut berperan, masyarakat juga harus ikut berperan dalam menanggulangi permasalahan ini dalam tingkat daerah maupun tingkat kota gitu. Baiklah, itulah jawaban dari batas kemampuan saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah dan yang salah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.